Hai, inget gak terakhir kali kita belajar PHI bahas apa? Hukum adat tahu? Aku jadi seketika ingat sama Sakina nih. Sak, kamu kan daerah Kalimantan, apa tuh budayanya biasanya di sana yang masih dilestarikan? Mm-mm. Jadi kemarin itu kakakku nikah. Nah, aku baru tahu juga kalau adat atau tradisi tari zapin itu cuma ada di Kalimantan. Kalau di Jawa tradisi nikahannya kayak gimana ya? Nabila, Jawa bukan sih? Bil, jelasin dong tradisi nikahan di Jawa gimana? Iya sih, kalau di Jawa itu biasanya ada kayak prosesi siraman, terus ada kayak sungkem ke orang tua, terus ada midodareni. Nah, tapi nih, aku tuh kayak lebih apa ya, prefer ke makanannya gitu loh. Kadang ada di pernikahan gitu, makanannya itu ada kayak gudeg gitu loh, khas Bener Jogja. tuh, bener. Contohnya juga ada banyak juga kayak gudeg, rujak cingur, tahu tek, dan lain-lain. Wih, keren gak sih kita dari bermacam-macam suku dan budaya? Jadi tambah pengen tahu deh hukum adat itu spesifiknya gimana. Ya enggak sih? Nah, ini aku bakal jelasin nih. Hukum adat itu Hukum adat adalah aturan tidak tertulis dan merupakan pedoman bagi beberapa masyarakat Indonesia. Istilah hukum adat pertama kali dipopulerkan oleh Bapak Snow Crouch dengan istilah adat reh pada bukunya yang berjudul The Algiers. Sejarah hukum adat terbagi menjadi dua, yaitu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, di mana yang sebelum kemerdekaan terbagi menjadi 5 zaman, yaitu zaman Dendels, zaman Raffles, zaman Komisili Jenderal, zaman Van den Bosch, dan yang terakhir zaman Khairul Baud, di mana yang setelah kemerdekaan ada TAP MPRS nomor 2 tahun 1960. Nah, ada juga nih pendapat dari pakar-pakar, yaitu dari Bapak Sukanto, Supomo, Hazairin, Suroyo Wigyadipuro, MM Jojo Digono, Terhar, von Vollenhoven, dan teori reception in complexu yang dikemukakan oleh Mr. LCW Van den Bosch. Untuk karakteristik hukum adat adalah sebagai berikut. Pertama, hukumnya berdiri sendiri terpisah dari pengaruh negara lain. Kemudian, hukumnya bersifat dinamis, jadi dapat berubah jika dikehendaki masyarakat. Kemudian, tidak tertulis. Kemudian, dipatuhi oleh kelompok masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Jadi, yang hidup dalam teritori tertentu dengan batasan teritori yang jelas. Dan perlu diingat juga bahwa masyarakat hukum adat itu berbeda dengan masyarakat desa. Jika berdasarkan pada penjelasan pasal 67 ayat 1 UU Kehutanan 1999, masyarakat hukum adat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban. Kemudian yang kedua, ada kelembagaan dalam bentuk perangkat. Yang ketiga, harus ada penguasa adatnya. Kemudian yang keempat, ada wilayah hukum yang jelas. Dan yang terakhir, ada peranata dan perangkat hukum khususnya untuk peradilan adat. Dan untuk karakteristik yang terakhir adalah hukum adat isinya berbeda dari satu kelompok masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat hukum adat lainnya. Jadi dari satu kelompok dengan kelompok lain itu berbeda hukum adatnya. Saat mempelajari hukum adat, sebagai sistem nilai budaya yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi masyarakat yang ditaati dan memiliki sanksi apabila dilanggar. Jadi apabila kita melanggar fungsi dari pedoman tersebut, akan mendapatkan sanksi. Ada 3 manfaat menurut Busar Muhammad. Satu, yang pertama adalah dari sudut pembinaan hukum nasional. Yang kedua adalah dari sudut mengembalikan dan menumbuh kepribadian bangsa. Dan yang tiga adalah praktik peradilan. Adapun dasar-dasar berlakunya hukum adat, di antara lainnya itu yang pertama UUD 1945 pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, UUDS tahun 1950 yang berbunyi segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman pada pasal 5 ayat 1 yang berbunyi hakim dan hakim konstitusi
wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, itu tadi penjelasan tentang hukum adat. Semoga penjelasan dari kita dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan juga terima kasih telah menonton video dari kami.